Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di kali ini kita akan bahas saham LSIP ya, saham di sektor CPO yang secara mengejutkan di tengah harga minyak goreng yang mahal ternyata kinerjanya mengalami penurunan pendapatan sebanyak 30%-an lebih. Ada poin-poin apa saja yang menarik akan dibahas di dalam video ini, dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas LSIP sekarang. Oke, semuanya kita langsung pindah ke layar monitor ya. Kita akan bahas bareng-bareng secara singkat saham LSIP kinerjanya seperti apa di kuartal 1 2022. Buat teman-teman yang nyari lebih dalam tentang sekilas perusahaannya dan beberapa sejarah LSIP, kalian bisa nonton video beberapa bulan yang lalu saya publish itu review lengkapnya, sedangkan di sini adalah review kuartalnya. Oke. Jadi depan ini adalah gambar bibit kelapa sawit teman-teman ya. Jadi LSIP juga memproduksi bibit kelapa sawit buat teman-teman yang belum tahu. Oke. Jadi LSIP ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor CPO ya, kelapa sawit, dan kinerjanya di kuartal 1 2022 itu mengalami penurunan teman-teman ya. Mereka ada penurunan pendapatan minus 36%. Ini minusnya cukup signifikan gitu ya. Dan kita bisa melihat di tahun 2017 tinggi, tahun 2021 tinggi, lalu anjlok. Padahal kita tahu 2021 itu harga minyak belum semahal sekarang ya. Jadi mulai terjadi kelangkaan minyak goreng itu kan kira-kira masuk di akhir tahun sampai awal tahun ini ya. Di kuartal 1 tahun lalu itu sebenarnya harga minyak goreng di pasaran masih stabil. Di harga acuan mulai terjadi kenaikan ya, tapi belum juga semahal sekarang gitu ya. Dan di kuartal 1 ini mereka dapat pendapatan 765 miliar, sebelumnya 1,1 triliun, hampir 1,2 triliun ya. Nah, apa yang menyebabkan LSIP pendapatannya menurun sebenarnya itu terlihat banget di bagian persediaan. Jadi kalau teman-teman memperhatikan bagian aset lancar ya, aset lancar itu ada nominal persediaan sebesar 753 miliar. Ini itu lebih dari 100% jumlah kuartal yang sama tahun lalu. Ya, mereka punya persediaan 327 miliar. Jadi di sini yang saya highlight adalah adanya persediaan yang membengkak teman-teman ya, persediaan yang membengkak. Nah, kenapa persediaan bisa membengkak? Terus terang tidak ada public expose-nya atau report yang disampaikan oleh manajemen mengenai pembengkakan persediaan LSIP ini, tapi ya teman-teman bisa berbaik sangka, bisa juga untuk menebak-nebak ya. Karena mungkin ini ada juga kaitannya dengan drama-drama seputar minyak goreng yang terjadi beberapa bulan lalu. Persisnya di kuartal 1 tentunya ya, ada larangan segala macam. Saya nggak tahu pastinya ya, tapi itu menyebabkan persediaan LSIP membengkak ya. Nggak bisa keluar persediaannya. Nah, kalau teman-teman tahu, LSIP ini menyuplai barangnya itu ya, gede banget. Itu ke induknya, yaitu Simpe. Simpe adalah produsen bimoli. Minyak bimoli ini minyak goreng dengan market share yang sangat besar di Indonesia ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi untuk menyuplai ke Simpe di tahun 2021 kuartal 1-nya ya, mereka itu berhasil menyumbang gitu ya, menyuplai 72%. Jadi 72% pendapatan kuartal 1 itu karena transaksi dengan Simpe. Sedangkan di kuartal 1 2022, Simpe itu hanya berkontribusi terhadap 42%. Ya, ada apa nih? Kenapa Simpe nggak ngambil barang dari LSIP nih? Ya, itu yang harus mungkin nanti bisa terjawab kalau misalkan manajemen memberikan jawaban yang pasti, atau memang ya just the business reason gitu ya, bahwa secara bisnis Simpe belum mau memproduksi minyak banyak gitu ya. Mungkin aja seperti itu ya. Jadi itu mengganggu cukup besar tapi tidak bisa keluar gitu ya. Nah, ini penting kita pantau di kuartal 2 apakah persediaan ini pada akhirnya bisa keluar. Kalau keluar dia jadi apa? Jadi cuan teman-teman, jadi duit. Nah, itu jadi duit, pendapatannya naik, labanya naik gitu sih ya. Oke, itu sekilas ya di flow-nya penjualannya LSIP, dan pada akhirnya karena pendapatannya juga anjlok, labanya
masih bisa bertahan naik tipis 2,5%. Tentunya ini karena harga rata-rata CPO yang masih cukup tinggi teman-teman ya. Mereka masih dapat membukukan laba 304 miliar. Jadi penurunan pendapatan tapi secara bottom line labanya mereka masih bisa naik tipis. Ekuitasnya di kuartal ini juga kecil sekali. Jadi ROE kuartalnya hanya 3%. Total ekuitasnya sekarang 10,5 triliun dan memang kalau kita melihat dari sisi ekuitasnya, setiap kuartal selalu terjadi pertumbuhan ya dari Q1 tahun 2010 sampai Q1 2022. Jadi sudah 12 tahun terakhir ini pertumbuhannya cukup bagus meskipun di sini terjadi kayak sudah mulai stuck ya. Mulai naik lagi di 2 tahun ke belakang ini. Secara liabilitas juga tidak ada utang ya, di kuartal 1 2022 semuanya berjalan bagus. Perusahaan ini sangat sehat kalau kita ngomongin utang ya, hanya 0,0x gitu ya. Tidak ada hutang bunga dari hutang bank gitu ya yang membebani perusahaan ini untuk bayar bunganya. Jadi menurut saya kalau kita ngomongin utang, LSIP tergolong perusahaan yang sangat sehat. Total asetnya per Q1 2022 mereka punya 12,2 triliun. Kasnya besar banget, kasnya 3,5 triliun. Jadi 30%-nya adalah kas ya. Beberapa waktu lalu tuh banyak sekali terseliweran berita-berita gitu ya. Saatnya investor pindah dari perusahaan yang rencana-rencananya bagus masa depan tapi kasnya kecil. Pindah ke perusahaan-perusahaan yang kasnya besar. Nah, menurut saya LSIP adalah satu perusahaan yang kasnya besar karena dari total aset 12 triliun, bentuk kasnya itu ya 3,5 triliun. Jadi ini besar sekali menurut saya. Kemudian untuk valuasinya sekarang diperdagangkan di PER 6,6 kali atau annualize-nya 8,13 ya. Annualize trailing 12 month-nya adalah 8,13. Kita bisa lihat yang ini aja. Saya lebih suka lihat yang trailing 12 month. Kemudian secara PBV sekarang diperdagangkan di 0,78 kali. Pergerakan harganya year to date ya, mungkin 6 bulan terakhir ini minus 2% ya, setahun naik 20%. Dan kalau kalian sudah mulai invest di LSIP 10 tahun yang lalu, itu malah minus cukup dalam ya, 55% ya. Perusahaan ini membagikan dividen tahun lalu, payout rasionya kurang lebih 20% ya, jadi yieldnya memang nggak terlalu besar. Nah memang ini pernah saya mention juga ya di review LSIP yang sebelumnya, bahwa sektor CPO itu agak beda nih di antara komoditas yang lain, khususnya kalau kita bandingin dengan batu bara ya, karena kalau batu bara itu perusahaannya royal bagi dividen gitu ya, tapi kalau sektor CPO dia agak-agak nggak terlalu royal teman-teman ya kalau untuk bagi-bagi dividen gitu sih. Earning per share-nya 146 gitu ya, 146 dengan book value per share-nya sekarang di bawah 1 kali ya, masih 1.500 dan sekarang di harga kurang lebih 1.200-an. Terus untuk harga sekarang dan valuasinya seperti apa? Kalau kita menggunakan min PE deviasi selama 5 tahun, ternyata harga LSIP sekarang itu nggak murah-murah amat teman-teman ya, malah tergolong sudah mulai di plus 1 rata-ratanya, jadi sudah bisa kita katakan sedikit overvalue gitu ya, apalagi dengan pencapaian earning yang nggak terlalu bagus di awal tahun 2022 ya di Q1-nya. Jadi dikatakan fair price-nya itu kisaran ini teman-teman 950 ya, 950. Tapi sebenarnya dengan harga sekarang ini ya, ditambah dengan harga CPO yang masih mahal, masih tinggi ya, menurut saya LSIP itu secara harga masih murah gitu ya, masih murah. Kita coba bandingkan dengan kompetitor ya, kita bandingkan dengan kompetitor dan kita bisa ngelihat di sini ya. Yang pertama ya, kita coba bandingkan dari atas aja deh, dari atas. Pertama adalah PER-nya ya, PER-nya di mana LSIP AALI itu berada di kisaran PER yang sama 8 kali, sementara Type G dan ANJT ini lebih kecil lagi, ANJT hanya 4,39 kali. Kalau PBV-nya ya, PBV-nya untuk LSIP adalah 0,78, AALI 0,88, Type G 1,5 dan ANJT 0,48. Jadi memang valuasi saham-saham CPO itu sepertinya pada masih di bawah harga 1 kalinya ya, seperti AALI. Bahkan ANJT itu baru setengah kalinya aja teman-teman. Kalau kita lihat ya,
Paling gampang kita coba bandingin dengan sektornya dia. Di mana sektornya dia itu rata-rata 2,84 ya, di industrinya 2,83. Jadi secara relatif kita bisa menargetkan bahwa perusahaan-perusahaan ini pada nantinya akan dihargai kurang lebih di 2 kali PBV-nya ya. Pendekatan relatifnya seperti itu. Untuk kita pindah ke revenue ya, ini yang menarik juga ya, revenue. Di mana revenue LSIP itu terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Biasanya itu mereka hampir-hampir sama lah dengan TABG ya, tapi sekarang mereka tertinggal ya. Kenapa? Karena tadi ya, karena pendapatannya berkurang karena adanya masalah persediaan gitu ya. Mereka nggak bisa keluarin barang. Dan kalau kita lihat di antara 4 emiten ini ya, yang mengalami kinerja minus di kuartal 1 2022 itu hanya LSIP loh teman-teman ya. AALI masih grow ya, masih naik 30%. TABG masih naik, malah naiknya tinggi banget 60%. ANJT naik 26%, tapi LSIP malah turun 36% teman-teman ya. Jadi ya itu tadi ya, bahwa pembeli utamanya LSIP datangnya adalah dari Simpe, maka ketika dari Simpe ada perubahan bisnis saat itu mungkin ya, sehingga menyebabkan mereka terkesan menurut saya nggak siap gitu ya untuk mencari pembeli yang lain, atau memang barang itu sebenarnya sudah di reserve untuk Simpe tapi nggak bisa keluar, nggak tahu juga ya. Jadi itu masih menjadi tanda tanya juga buat saya, dan semoga di kuartal 2 sudah ada perubahan. Ini adalah highlights kinerja LSIP di kuartal 1 2022. Jadi di samping mereka nggak bisa keluarin barang yang akhirnya numpuk di persediaan, produksi tandan buah segarnya turunnya juga cukup besar ya, 29% teman-teman. 29% ini karena pengaruh cuaca yang tidak mendukung. Jadi memang kalau bisnis di CPO, pengaruh cuaca itu penting sekali karena ini ngomongin di kebun teman-teman ya. Kalau cuacanya lagi nggak bagus bisa nggak panen ya, bisa ganggu pohon tumbuh, bisa bikin pohonnya juga tumbang dan lain-lain. Mereka masih ada kegiatan replanting juga ya, dan saat ini itu seingat saya LSIP itu masih punya tanaman di bawah 7 tahun itu ada 10%-an ya. Jadi masih banyak tanaman yang masih muda usianya. Jadi produksi TBS yang menurun, akhirnya produksi CPO-nya juga turun 39% ya, produksi CPO-nya menjadi 53.000 ton. Jadi memang penurunan tanda buah segarnya akhirnya berimbas ke penurunan produksi CPO-nya. Volume penjualannya juga turun ya, 66% menjadi hanya 33.000 ton ya, berarti masih ada 20.000 ton lagi nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan 20.000 ton itu jadiin duit, tentu saja besar gitu ya, besar. Sayangnya tertahan di persediaan ya. Ini tadi udah kita bahas, penjualannya minus 36 miliar. Kemudian mereka tidak ada pendanaan melalui hutang bank ya. Ini yang kita tadi sudah sempat sampaikan, bahwa perusahaan ini tergolong sehat kalau ngomongin soal utang ya, karena dengan perusahaan yang nggak ada utang, laba naik tipis pun masih masuk nanti ke ekuitas gitu ya. Sedangkan kalau perusahaan punya utang, wah ini posisinya sudah mulai agak was-was karena harus bayar beban bunga gitu ya. Itu yang membuat labanya mengecil. Tapi dengan perusahaan nggak punya hutang bank, ya laba kecil pun masih bisa lah nyumbang sedikit ke ekuitas. Prospeknya gimana tahun 2022? Jadi kemarin itu memang harga CPO itu gila banget sih ya. Efeknya memang parah karena ya menyebabkan ketika tidak siap gitu ya di market, minyak goreng langka ya. Terakhir saya sempat lihat itu minyak goreng itu sempat di angka 60.000. Menurut saya sih udah kemahalan ya, kemahalan. Sekarang ini per video ini dibuat, saya mulai ngelihat harga minyak goreng di pasaran itu 38 sampai 45.000, dan menurut saya itu acceptable lah ya, nggak murah, tapi buat saya itu acceptable, khususnya kalau kita ngomongin situasi CPO yang juga harganya masih tinggi gitu ya. Kemudian komoditas lain juga harganya masih tinggi, dan sulit kalau tiba-tiba harga minyak sawit turun sendirian, sementara komoditas-komoditas yang lain harganya masih di harga-harga yang level atas juga. Nah, memang
sekarang ini tertahan di harga 5.000 ya, harga acuan CPO. Dan sebetulnya teman-teman, harga 5.000 itu sudah tinggi loh ya, sudah tinggi. Kenapa? Kalau kita tarik mundur ya, dari tahun 2013 harga CPO itu sulit sekali mencapai 4.000 ya, 4.000. Makanya kalau saya bilang asumsi rata-ratanya 5.000 atau 4.000 sampai 5.000 lah ya sepanjang tahun 2022, harusnya perusahaan-perusahaan CPO termasuk LSIP bisa mendulang keuntungan di tahun 2022 gitu ya. Karena harga jualnya tinggi, asal tidak ada masalah terhadap volume produksi, volume CPO yang mereka produksi, harusnya perusahaan-perusahaan CPO bisa panen keuntungan di tahun 2022. Dan kalau kita ngelihat juga dari manajemen, mereka sebenarnya antara optimis dan nggak optimis maksudnya. Kenapa? Karena di sini mereka hanya menargetkan pertumbuhan laba 1 digit. 1 digit itu berarti ya maksimal 9% gitu kan teman-teman. Buat saya di tengah harga yang masih bergejolak gini, ini target yang konservatif, tapi saya prediksi sih bisa naik 2 digit ya. 10-12% menurut saya masih bisa. Terutama kalau harga CPO-nya masih bisa bertahan di 5.000-an dan sampai bulan 12 nggak ada drama-drama lagi lah ya terkait perminyak gorengan gitu ya. Itu agak-agak membuat apa ya, kayak saya juga sulit memprediksi gitu ya gimana penanganan terhadap minyak goreng, imbasnya kepada perusahaan dan lain-lain. Kita udah sampai di kesimpulan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini supaya kalian nggak ketinggalan. Tekan juga loncengnya ya, jadi ketika ada video baru kalian dapat notifikasinya langsung. So, kesimpulan gimana Bang? Kalau menurut saya kinerja LSIP di kuartal 1 2022 sebenarnya nggak ada masalah, kecuali rantai penjualan ya. Rantai penjualan ini yang menurut saya juga, saya sendiri masih misteri kenapa bisa akhirnya menyebabkan persediaan yang menumpuk ya. Ini macam-macam alasan bisa terjadi teman-teman. Dan kita patut menunggu sampai kuartal 2 setidaknya untuk melihat apakah masalah ini terselesaikan atau enggak. Karena bahaya juga kalau barang ini tidak bisa segera keluar gitu ya. Terutama dengan daya tahannya, kita juga saya nggak tahu daya tahannya itu seberapa lama. Yang kedua adalah harga CPO mulai terkoreksi teman-teman. Yang menurut saya ini masih masuk akal ya, masuk akal. Kenapa? Karena kalau harga 8.000-an menurut saya kemahalan. Dan saya sebagai pengguna akhir beli minyak goreng 60.000 2 liter itu juga mahal banget ya. Kemarin sempat ada di angka situ. Hari-hari ini saya udah nggak bisa ngelihat harga minyak goreng 38.000, 45.000. Menurut saya itu masuk akal gitu ya. Dan kalau sepanjang tahun ini harga rata-ratanya itu bisa katakanlah 4.000 sampai 5.000 ringgit saja ya. Menurut saya perusahaan-perusahaan CPO harusnya sudah bisa untung besar termasuk LSIP gitu ya, termasuk LSIP. Ini sama kayak batu bara teman-teman. Perusahaan batu bara itu ketika batu bara acuannya hanya 50 sampai 80 dolar gitu ya, itu mereka sudah untung gitu ya, sudah untung. Apalagi harga batu baranya 300, 400, sudah pasti mereka untungnya berkali-kali lipat. Sama juga dengan LSIP gitu ya. Ketika CPO di harga-harga sebelumnya nggak pernah mencapai 4.000 saja, mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan. Apalagi di tahun ini harga rata-ratanya menurut saya cenderungnya tergolong tinggi ya, di atas 4.000-an. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah punya sahamnya, menurut saya masih bisa di hold gitu ya. Kalau kalian baru mau masuk ya, menurut saya di bawah 1.200 itu juga masih cukup menarik lah ya untuk mulai diakumulasi, di koleksi gitu, untuk investasi. Dengan target saya menggunakan relatif PBV ya, ke 1,5 kali PBV-nya dia kurang lebih di 2.200 ya. Kalau kita punya harga di 1.200 sampai 2.200 itu udah hampir naik 80%. Jadi ini targetnya sebenarnya cukup panjang, meskipun ya kalau kita lihat tadi ya dari 5 tahun terakhir LSIP itu sulit sekali nembus 1.600 ke atas tuh, nggak bisa. Banyak hal kejadiannya tentu saja karena setiap kali pasar berekspektasi ternyata kayak gini ya. Kinerjanya tahu-tahu di kuartal 1 turun, padahal ekspektasi saya kinerjanya di kuartal 1 ini harusnya bisa cukup bagus. Gitu aja teman-teman, semoga video ini bisa membantu kalian, memberikan insight buat teman-teman yang sudah punya ataupun baru mau masuk di saham-saham CPO khususnya LSIP. Dan tetap lakukan analisa kalian sendiri karena ini penting banget supaya kalian nyaman dan percaya diri untuk nge-hold sahamnya. So, sampai ketemu di next video. Subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Tulis juga saham yang ingin kalian request gitu ya untuk dibahas di video-video kita selanjutnya. God bless you guys. See you. Bye-bye.